Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bu Nila akan belajar bersama kelas 10 IPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah kelas 10 IPA 4 hari ini Bu Nila akan menjelaskan tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, pertidaksamaan eksponen itu bentuk umumnya seperti yang kamu lihat nih ya, yang di bagian A, bentuk umumnya seperti ini. Ada A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, atau nanti bisa dibuat dalam bentuk A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, atau A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, atau yang terakhir A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx. Sampai sini paham nggak? Oke, sip. Nanti ya di pertidaksamaan eksponen itu ada rumus berbeda kayak di persamaan eksponen ya. Nah, nanti kalau pertidaksamaan eksponen itu kamu akan dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan bilangan pokoknya. Jadi misalnya nih bentuk yang pertama. Kalau untuk yang bilangan pokoknya lebih dari 1, maka nanti rumusnya seperti ini nih yang Ibu kotakin pakai warna biru, yaitu kalau ada A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka nanti penyelesaiannya, langkah ngerjainnya tinggal fx lebih dari sama dengan gx ya. Kemudian kalau ada A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka nanti penyelesaiannya adalah fx kurang dari sama dengan gx. Jadi kamu lihat di sini ya, kalau untuk yang basisnya lebih dari 1, maka antara soal sama rumus di penyelesaian itu tandanya sama tuh, tandanya sama. Kalau lebih dari dia juga lebih dari, kalau kurang dari dia juga kurang dari ya, yang ada di kotak yang warna biru. Kemudian, kalau untuk yang basisnya ada di antara 0 dan 1, ya, untuk yang bilangan pokoknya di antara 0 dan 1, maka dia nanti rumusnya seperti ini nih, yang ada di kotak hijau nih. A pangkat fx kalau lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka nanti hasilnya menjadi fx kurang dari sama dengan gx ya. Kemudian kalau A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka nanti hasilnya adalah fx lebih dari sama dengan gx. Jadi kalau basisnya atau bilangan pokoknya di antara 0 dan 1, maka dia nanti antara soal sama rumus penyelesaian tandanya kebalik. Jadi kebalik gitu ya, berbeda gitu. Sampai sini paham? Sip. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke yang bagian C, yaitu contoh. Nah, kamu perhatikan baik-baik ya. Pokoknya prinsipnya dia mengerjakannya sama kayak persamaan eksponen bentuk A sama bentuk B. Jadi, ruas kanan sama ruas kiri arahkan ke basis yang sama. Nah, misalnya di contoh ini Ibu mau menyelesaikan contoh yang nomor 1 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 pangkat 2x ditambah 2 lebih besar sama dengan 1/16 pangkat x plus 1 gitu ya. Nah, dari sini tuh kelihatan pasti akan dibikin jadi basis berapa nak? Pintar. Berarti yang depan kita salin aja dulu ya. Berarti kan 4 pangkat 2x ditambah 2. Nah, lebih besar sama dengan, nah ini 1/16-nya kita ubah jadi bentuk basis 4. Berarti 4 pangkat berapa? Min 2. Pintar, 4 pangkat min 2. Ya, punya pangkat lagi x plus 1. Sampai sini paham? Nah, nanti yang depan kan masih sama nih, kita salin aja 4 pangkat 2x ditambah 2 ya, lebih besar sama dengan, nah ini yang belakang pangkatnya tinggal kita kalikan, jadi min 2 dikali x dapatnya min 2x ya, kemudian min 2 dikali 1 jadi min 2. Sampai sini jelas ya?
Nah, sekarang kamu lihat ruas kanan sama ruas kiri ternyata sudah memiliki basis yang sama. Nah, tadi sesuai dengan rumusnya bahwa kalau basisnya lebih dari 1, maka nanti penyelesaiannya tandanya itu sama kayak soalnya. Berarti ini kan basisnya udah sama nih ya, Nak ya. Berarti basisnya bisa kita abaikan. Maka nih basisnya kan udah sama-sama 4 nih, bisa kita abaikan. Nah, berarti kita tinggal mengerjakan yang pangkatnya aja. Berarti yang depan kan tinggal 2x ditambah 2. Nah, lebih besar sama dengan min 2x dikurang 2. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah, nanti ini kita tinggal hitung kayak biasa cari X-nya. Nah, ingat ya, ini tandanya nggak berubah karena basisnya lebih dari 1 tadi yang 4-nya ya. Nah, berarti ini kan kalau ke depan, jadi langsung aja ya. Maka 2X tambah 2X kan makanya menjadi 4X. Paham nggak? Maka ini lebih besar sama dengan, ini kan jadi min 2 sama min 2 kan, makanya dapatnya min 4. Jelas nggak sampai di sini? Maka nanti X-nya lebih besar sama dengan min 1. Udah selesai. Jadi HP-nya adalah X lebih besar sama dengan min 1. Jelas sampai di sini, Nak? Oke, nah sekarang Ibu akan melanjutkan ke nomor yang kedua. Nah, nomor yang kedua, nah prinsipnya sama saja. Nah, kamu lihat di soal ini, dia kan 2 pangkat X kuadrat dikurang 2 ya, kurang dari 2 pangkat X. Nah, di contoh yang nomor 2 ini ternyata basisnya sudah sama. Karena basisnya sudah sama, ya, maka ini bisa kita abaikan gitu kan ya. Kita tinggal lihat pangkatnya aja. Nah, sama seperti tadi contoh yang nomor 1. Ini kan basisnya lebih dari 1 ya, maka tandanya nggak berubah. Jadi langsung aja kita kerjakan X pangkat 2 min 2 berarti kan kurang dari X. Sampai sini paham? Nah, maka biar ini kita bisa hitung, kita arahkan ke bentuk persamaan kuadrat. Maka dia menjadi X kuadrat. Nah, ini menjadi min X min 2 kurang dari 0. Sampai sini jelas? Lalu, nah agar kita bisa mendapatkan nilai X-nya, kita faktorkan. Nah, kamu faktor ini. Berarti dapatnya nanti faktornya apa sama apa? X kuadrat min X min 2. Cari dua buah angka kalau dikali min 2, kalau ditambah min 1. Berarti apa sama apa? Pintar, min 2 sama plus 1. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nah sekarang kita peroleh nih, X yang pertama nih, yang di depan adalah X sama dengan 2. Ya, kita simpen dulu. Atau yang satu lagi kita peroleh X-nya sama dengan min 1. Sampai sini paham? Nah, ini seperti kemarin belajar yang nilai mutlak ya. Kalau udah dapat X-nya, ya, kamu bikin garis bilangannya karena ini materinya pertidaksamaan. Jadi harus bikin garis bilangannya. Angka yang kecil taruh di depan, berarti ini kan min 1 ya, Nak ya. Nah, ini adalah 2. Sampai sini jelas? Nah, sekarang kita uji titik ya. Kemarin kan kalian sudah bisa. Misalnya kita pilih angka 0 di sini ya. Masukkan ke sini nih, berarti 0 min 2 kan min. 0 tambah 1 kan plus, berarti min kali plus min. Maka di daerah sini nih, di daerah yang tengah berarti min kan ya. Paham nggak? Halo, paham? Gimana Bu?
Kita uji titik kayak waktu belajar yang nilai mutlak itu loh. Nah, Ibu ulang ya. Nah, di antara min 1 sama 2 kan ada angka apa aja? Ada angka 0, setengah, 1 gitu kan? Misalnya Bu Nila pilih angka 0. Angka 0 kita masukkan ke sini nih. Nih, ke sini. 0 dikurang 2 berapa? Min kan? Min 2 kita simpan min misalnya. 0 ditambah 1 berapa? Plus kan ya? Ya kan? Berarti min dikali plus dapatnya apa? Min. Maka daerah di antara min 1 sama 2 ini pasti nilainya min. Sampai sini paham? Paham. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk daerah yang kanan sama daerah yang kiri. Misalnya daerah yang kanan kita ambilnya angka 3 ya. Berarti masukin lagi nih. 3 dikurang 2 berapa? 1 kan? Plus. 3 tambah 1 plus juga kan 4. Berarti plus kali plus, maka di daerah sini positif. Sampai sini paham? Nanti berarti daerah kiri juga biasanya positif juga. Nah, sampai sini jelas? Oke, nah sekarang kita mau nentuin daerahnya. Nah, Ibu ganti warna. Nah, dia kan soalnya nih, bentuk yang terakhir nih, dia minta soalnya kurang dari nih ya, Nak ya. Nih, ya kan? Nih bentuknya kurang dari 0. Kalau dia minta kurang dari 0, berarti dia minta daerah yang negatif. Nah, tadi di garis bilangan daerah negatifnya ada di tengah, maka ini adalah daerah HP-nya atau himpunan penyelesaiannya, daerah negatif. Nah, sampai sini jelas? Halo, sampai sini jelas? Jelas. Maka HP-nya nanti kalau kita bikin ya, himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 2. Nah, sampai sini paham? Oke, nah sekarang kita lanjutkan dulu ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, nah sekarang Ibu mulai nih contoh yang ketiga. Ini kan 1/3 pangkat min 3X min 3 kurang dari 1/3 pangkat min X ditambah 2. Jelas sampai sini nak baca soalnya? Nah, sekarang kamu lihat nih, ternyata basisnya udah sama belum? Karena basisnya udah sama, berarti kita nggak perlu menyamakan lagi. Nah, misalnya Bu Nila salin lagi ya. 1/3 pangkat min 3X min 3 ya, kurang dari 1/3 dipangkatkan min X ditambah 2. Nah, ini kan kanan kiri basisnya udah sama ya, sama-sama 1/3. Berarti misalnya kita bisa abaikan nih basisnya kayak gitu ya. Nah, kalau udah ya nak ya, ingat ini kan ternyata basisnya di antara 0 dan 1 ya. Nah, kalau basisnya di antara 0 dan 1 atau berbentuk pecahan kayak gini, ya, berarti nanti pas penyelesaian tandanya berubah. Maka dia menjadi min 3X dikurang 3. Nah, tandanya menjadi lebih besar dari min X ditambah 2. Cukup jelas sampai di sini? Ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mencari nilai X-nya seperti biasa. Ini kan min X ya ke depan, maka dia nanti tinggal min 2X ya nak ya. Lebih besar dari 2 sama min 3 ini ke belakang jadi 5. Sampai sini paham? Nah, kamu ingat nih, kalau angka di depan X negatif, maka nanti ini kan dikali min tandanya berubah ya. Maka X-nya ternyata tandanya berubah lagi. Kurang dari berapa? 5 ya, min 5/2. Sampai sini paham?
Ya, jadi ingat ya, ini tanda pertama berubah karena dari rumus pertidaksamaan eksponen ya. Terus tanda di jawaban terakhir berubah karena tadi angka di depan X-nya negatif. Cukup jelas sampai di sini? Oke, Ibu lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh nomor 4 ya. Nah, kamu lihat di sini, soalnya adalah 1/8 pangkat 2x min x kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat x kuadrat min 3x min 5 ya. Nah, ini kita samain dulu penyebutnya. Nah, 1/8 itu diubah jadi berapa? Berarti dibikin basis berapa, Nak? Iya, berarti kan sama aja 2 pangkat min 3, gitu kan ya? Punya pangkat lagi 2x min x kuadrat, ya. Kurang dari sama dengan 2 pangkat x kuadrat min 3x ditambah 5. Sampai sini paham? Maka yang depan kan pangkatnya tinggal dikali ya, maka dia menjadi 2 pangkat min 6x ya, ditambah 3 ya, x kuadrat. Nah, kurang dari sama dengan 2 pangkat x kuadrat min 3x ditambah 5. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, nah sekarang kamu lihat sama kayak soal-soal sebelumnya tadi, ruas kanan sama ruas kiri ternyata basisnya sudah sama kan, ya enggak? Nah, berarti kalau udah sama kita tinggal lanjutkan saja ya. Nah, karena basisnya ini lebih dari 1, berarti nanti pas penyelesaian angkanya nggak berubah ya, tandanya nggak berubah maksud Ibu ya. Berarti dia nanti tetap min 6x ya ditambah 3x kuadrat ya kurang dari sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 5. Cukup jelas sampai di sini? Nah, misalnya ini kan kita kedepanin semua, berarti kan jadi 3x kuadrat ya min x kuadrat ya kan? Min 6x ya, ditambah 3x ya karena min 5 kurang dari sama dengan 0. Sampai sini paham? Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Ini kan berarti 3x kuadrat dikurang x kuadrat berapa? Pinter, 2x kuadrat. Nah, min 6x tambah 3x jadi berapa? Nah, min 3x ya. Min 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, kamu pernah belajar persamaan kuadrat kan? Coba dicari berapa nih faktornya nih. Yuk, coba dicari berapa faktornya. Berapa? Berapa? 2x 2x plus berapa? 2x plus 5 sama berapa? 2x min 5 kayaknya ya. 2x min 5 sama x plus 1. Iya nggak? Coba dihitung deh. 2x kuadrat plus 2. Nah, benar kan kayak gini ya? 2x min 5 sama x plus 1 kan? Iya nggak? Halo? Halo nak, pelajaran SMP ya, memfaktorkan. Nah, maka kita peroleh nih, X yang pertama sama dengan 5/2, kebalikannya ya, nih kan. Berarti atau X yang kedua sama dengan min 1. Sampai sini paham nggak? Halo, paham?
Paham, Bu. Ya, Ibu lanjutkan ya. Jadi kalau udah dapat X-nya 2, kita harus bikin garisnya. Karena ini kan materinya pertidaksamaan. Berarti angka yang kecil taruh di depan nih. Berarti ini min 1. Bulatannya ini kosong maksudnya ya. Ini isi ya maksudnya ya. Bukan kosong isi maksud Ibu. Karena ada tanda sama dengannya. Nah, di sini juga isi yaitu 5/2. Nah, kita cek lagi tadi. Ya. Ini misalnya 0 nih, masukin. 0 dikurang 5 min. Ya kan? 0 tambah 1 plus, berarti min kali plus min. Maka daerah yang di tengah ini min, nah biasanya kanan kirinya plus gitu. Nah sekarang kamu lihat nih soalnya, dia minta daerahnya kurang dari 0 ya. Berarti dia minta daerahnya yang negatif atau yang positif? Negatif. Ya, maka daerahnya nanti di sini Mina. Tuh, ya. Jadi nanti ketemu bahwa HP-nya ya. Nah, ini Bu Nila tulisin di bawah sini ya. Nah, HP-nya nanti adalah min 1 kurang dari sama dengan X ya. Kurang dari sama dengan 5/2. Nah, sampai sini paham, Nak? Halo, sampai sini paham? Paham ya. Nah, Ibu lanjutkan dulu ya. Itu tadi adalah contoh dari yang bentuknya seperti ini ya. Ya, kalau basisnya lebih dari 1, terus kalau misalnya basisnya di antara 0 dan 1. Jelas nggak sampai di sini? Halo, cukup jelas? Halo, Nak? Oke. Nah, sekarang di bentuk yang berikutnya. Nah, nanti kamu juga akan ketemu soal pertidaksamaan eksponen tapi yang bentuknya mengarah kepada pertidaksamaan kuadrat kayak gini nih ya. Nah, ini bentuk umumnya ya, seperti ini. Intinya sama aja, cuma tanda-tandanya aja yang beda. Ada yang lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, sama kurang dari sama dengan. Nah, sekarang kita masuk langsung ke contohnya ya. Nah, ini sama kayak persamaan eksponen yang bentuk C. Jadi, arahkan ke bentuk persamaan atau pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita salin ya, soalnya nomor 1, ini kan 2 dikali 4 pangkat X ya, dikurang 5 dikali 2 pangkat X ya nak, ditambah 2 lebih dari 0. Nah, sampai sini paham ya? Ingat kita arahin ke basis yang kecil. Ini kan basis yang kecilnya 2, berarti 4 itu kita rubah. Maka dia menjadi 2 dikali 2 pangkat 2 punya pangkat lagi X ya, dikurang 5 dikali 2 pangkat X ya, ditambah 2 lebih dari 0. Sampai sini paham nggak? Ya, nah ini kan 2 sama X karena dikali kan bisa ditukar tempat ya. Berarti kan menjadi 2 dikali 2 pangkat X punya pangkat lagi 2. Jadi Ibu tuker nih tempatnya gitu. Berarti kan min 5 dikali 2 pangkat X ditambah 2 lebih besar dari 0 gitu kan. Nah, kalau udah seperti ini baru kita pakai pemisalan. Nah, misalnya Ibu pakai huruf lain ya. Misal Ibu pakai huruf P misalnya. P sama dengan 2 pangkat X gitu ya. Nah, maka persamaan yang tadi tuh yang udah kita hitung, yang ini nih, kalau kita misalkan dalam bentuk P, ya nak ya, maka dia menjadi 2P kuadrat gitu ya, min 5P ya, ditambah 2 ya, lebih besar dari 0. Sampai sini paham? Paham. Kalau sudah, sekarang ini kita faktorin nih. Kamu faktorin, berarti berapa sama berapa nih? Tuh, coba difaktorin. Berapa sama berapa nih? Ini kan 2P, ini pasti P nih. Nah, ini ujungnya 2. Biar dapat min 5 gimana? Berarti di sini pasti 2 nih. Di sini 1. Nah, 2P min 1 sama P min 2. Paham nggak sampai sini?
Ya, maka kita peroleh P yang pertama adalah 1/2 atau P yang kedua adalah 2. Sampai sini paham dulu nggak? Paham. Ya, maka sekarang kita bikin dulu nih garis bilangannya, nak. Tadi kan kita dapat nih, berarti angka yang kecil yang ini ya. Nah, ini bulatannya kosong ya, karena nggak ada sama dengannya. Ini adalah setengah, ya. Yang ini 2. Nah, di antara setengah sama 2, misalnya kita ambil angka 1, ya. Kita masukin ke sini nih. 2 kali 1 kan 2. 2 dikurang 1 kan 1 plus ya. 1 min 2 min, berarti plus kali min, min. Ya nggak? Maka di daerah sini min. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah, biasanya kalau tengahnya udah min, pasti kanan kirinya plus gitu biasanya ya. Nah, nanti karena ini soalnya mintanya lebih dari 0 ya, maka dia minta daerah yang positif. Berarti daerah positifnya tuh yang ini nih, yang ada 2 di kanan ya, sama di kiri. Nah, gitu. Ya, jadi daerah positifnya ada 2 ya. Nah, maka kita peroleh nih tadi ya. P yang pertama kita dapatkan ini berarti kan yang pertama dapatnya P kurang dari 1/2. Sampai sini paham nggak? Nah, atau P yang kedua kita dapat nih. Berarti kan P lebih besar dari 2. Paham sampai sini, nak? Nah, berarti balikin lagi. Tadi kan P itu 2 pangkat X ya. Berarti kan 2 pangkat X itu kurang dari setengah. Setengah itu kan sama aja kayak 2 pangkat min 1. Nah, maka X-nya adalah kurang dari min 1. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Nah, satu lagi kita hitung. Tadi kan P-nya 2 pangkat X ya. Maka 2 pangkat X lebih dari 2. Ini kan berarti sama aja 2 pangkat 1 ya. Maka X-nya lebih dari 1 gitu. Jadi HP-nya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 1. Cukup jelas sampai di sini? Untuk contoh yang nomor 1 yang ini, nak, cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, nah sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir ya. Contoh terakhir ya, nak, yang ini. Nah, kita ubah dulu bentuknya ya. Nah, ini ganti warna dulu biar kelihatan perbedaannya. Ini kita ubah dulu bentuknya. Berarti kan ini menjadi 2 pangkat 2X ya. Dikali 2 pangkat min 2 gitu kan. Dikurang 3 ya. Dikali 2 pangkat X ditambah 8 kurang dari sama dengan 0. Sampai sini paham nggak? Ya, Ibu lanjutkan ya. Ini kan berarti 2 pangkat min 2 jadi berapa? Kalau dibikin pangkat positif 2 pangkat min 2 jadi berapa, nak? 1 per? Seperempat. Iya, 1/4 kan 1/2 pangkat 2 ya, jadi 1/4 ya. Dikurang 3 dikali 2 pangkat X ya, ditambah 8 kurang dari sama dengan 0. Sampai sini paham nggak? Nah, biar 4-nya hilang, ya bukan hilang ya, ini semuanya kita kalikan 4 nih biar nanti mudah dihitung. Ini sama kayak soal kemarin kan ya, paham nggak, nak? Yang persamaan eksponen kan? Ini kan nanti menjadi 2 pangkat 2X ya kan 1/4 kali 4 nanti 1 ya. Dikurang 3 kali 4 kan 12 nih. Berarti kan 12 dikali 2 pangkat X ditambah. Nah ini 8 kali 4 kan 32. Nah kurang dari sama dengan 0. Sampai sini paham nggak? Nah ini kita pakai pemisalan nih ya. Kita misalkan lagi, misalnya P sama dengan 2 pangkat X ya. Maka bentuk yang ini nih, yang tadi tuh kalau dimisalin jadi bentuknya apa?
jadi P kuadrat, ya enggak? Ini kan menjadi, ya nak, P kuadrat min 12P, ya kan? Plus 32, ya enggak? Kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti kalau difaktorin berapa sama berapa nih? Yuk, kalau difaktorin berapa sama berapa? P-8. Iya, pintar. P min 8 sama P min 4. Pintar. Nah, kalau udah, berarti kan kita dapat nih. Ya, P yang pertama kan kita dapatnya adalah 8, ya. Atau satu lagi P yang kedua kita dapatnya 4, ya. Nah, sama kayak tadi, kita harus bikin garis bilangan, ya. Kalau dibikin garis bilangan berarti kan ini 4, ya. Ini 8. Nah, karena tadi ada sama dengannya, berarti bulatannya harus isi. Nih, dia harus isi, ya. Nah, sekarang kita pilih lagi. Di antara 4 sama 8, misalnya mau ambil angka 5, masukin ke sini nih. 5 dikurang 8 kan min. 5 dikurang 4 plus, berarti min dikali plus min, makanya di tengah sini min. Gitu. Halo, paham nak? Nah, kalau tengahnya udah min, biasanya kanan kirinya plus. Nah, kanan kirinya plus kan. Nah, kalau udah, lihat nih, soalnya mintanya apa nih? Kurang dari sama dengan ya. Berarti kalau kurang dari sama dengan, dia minta daerah yang negatif. Berarti daerahnya di sini nih. Nah, tuh daerahnya di sini. Dia minta daerahnya di tengah. Nah, sekarang kita bikin. Ini kan daerah yang di tengah itu berarti kan 4, ya enggak? Kurang dari sama dengan P, ya enggak nak? Kurang dari sama dengan 8. Sampai sini paham dulu enggak? Paham. Nah, sekarang kita balikin lagi. P itu kan 2 pangkat X ya. Nah, berarti 4 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2, ya kan? Kurang dari sama dengan P itu 2 pangkat X. Nah, kurang dari sama dengan 2 pangkat 3. Nah, sampai sini paham nggak? Paham. Berarti nanti jawabannya karena basisnya nih udah sama semua, berarti nanti HP-nya adalah 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Tuh, jadi basisnya yang diambil. Nah, maka HP-nya kayak gini nanti ya. 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Sampai sini jelas? Materi pertidaksamaan eksponen ya. Semoga kalian semakin paham dengan materi ini. Terima kasih.